Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dalam mata kuliah Administrasi Pelayanan Umum dan Advokasi bersama saya, Muhammad Nariman Prihatur Setio. Kali ini kita akan membahas tentang regulasi pelayanan umum. Regulasi atau landasan hukum yang melandasi pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia sudah barang tentu diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan kemudian dijelaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Undang-undang ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Karena sebagai pelaksana pelayanan publik, itu sudah pasti pemerintah daerah akan mempunyai kewenangan yang lebih direct atau langsung ke masyarakat. Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tadi, ada peraturan pemerintah yang menjelaskan lagi tentang pelaksanaannya, itu di Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tentang pelayanan publik. Jadi peraturan pemerintah ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan dari Undang-Undang 25 tentang pelayanan publik tadi. Kemudian ada lagi peraturan pemerintah yang juga terkait dengan pelayanan publik tadi, yaitu peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM. Nah, standar pelayanan minimal ini itu merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan urusan-urusan dan kewenangan-kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di sini dijelaskan lagi bahwa SPM ini nanti akan dilakukan oleh siapa dan bagaimana mekanismenya. Ini nanti akan kita bahas di bahasan selanjutnya. Kemudian kalau kita bicara tentang pelayanan publik, tentu kita harus mengetahui bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara mengukur keberhasilan dari pelayanan publik ini. Nah, pelayanan publik itu diukur berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat di unit penyelenggara pelayanan publik. Nah, kemudian dari yang peraturan pemerintah Nomor 2 tadi tentang SPM, ini sekilas akan saya bahas karena ini terkait dengan semua pelayanan publik. Ada penjelasan lagi dari peraturan pemerintah tersebut dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan SPM. Nah, kemudian secara sektoral ini juga diatur oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian juga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan. Yang lainnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang standar teknis pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan. Ini ada 6 urusan nih. Kemudian ada lagi suburusan juga yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada suburusan kebakaran di daerah kabupaten atau kota. Ini ada SPM-nya juga. Yang kemudian selanjutnya adalah juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 juga tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal suburusan bencana daerah. Ya, jadi tadi kebakaran itu suburusan,
bencana daerah juga suburusan. Kemudian untuk urusan PUPR, ini diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 29 tahun 2018 tentang standar teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, di sini saya akan sampaikan juga terkait dengan pembagian urusan sebagai gambaran untuk nanti penjelasan ke SPM-nya seperti apa. Di sini kita akan melihat bagaimana pembagian urusan berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014. Nah, pembagian urusan berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 ini, bahwa urusan pemerintahan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah urusan pemerintahan absolut, yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Ini urusan sepenuhnya memang urusan pusat. Kemudian urusan pemerintahan umum yang juga urusan pusat. Dan yang ketiga adalah urusan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren ini dibagi lagi menjadi 2, urusan wajib dan urusan pilihan. Kemudian yang wajib ini juga dibagi 2 menjadi urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar. Pelayanan publik yang utama yang mempunyai SPM ini adalah urusan pemerintahan konkuren yang merupakan urusan wajib, artinya urusan pelayanan dasar dan urusan non pelayanan dasar. Ini yang ada SPM-nya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Umum juga berkaitan dengan aturan internasional yang sudah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, atau Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu juga, Undang-Undang Pelayanan Umum ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, atau Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Selain itu, terkait dengan advokasinya, Undang-Undang Pelayanan Umum ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang akan kita bahas dalam advokasi nanti. Seperti sudah saya sampaikan di awal bahwa Undang-Undang tentang Pelayanan Umum ini tentunya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Pasal mana saja? Mari kita lihat. Yang pertama di pasal 27. Dalam pasal 27 disebutkan bahwa semua warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dan juga wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Kemudian bahwa tiap warga negara itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian di pasal 28A, di sana disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hampir mirip ya. Kemudian yang selanjutnya, pasal 28B, itu bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dan setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, di 28C-nya disebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraan umat manusia. Kemudian, setiap orang juga berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak-haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal yang selanjutnya adalah pasal 28D. Dalam pasal 28D disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian yang kedua, setiap warga negara berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dari perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kemudian selanjutnya, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan berhak atas status kenegaraan. Ya. Selanjutnya, pasal 28H disebutkan bahwa setiap orang itu berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang kedua, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Kemudian, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat dan berhak memiliki hak pribadi, dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 28I-nya di sana menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, mempunyai kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui ya sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut. Itu adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kemudian, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, kemudian mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif tersebut. Ya. Jadi apabila terjadi hak diskriminasi, maka dia juga berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan tersebut. Kemudian setiap warga negara juga mempunyai hak untuk memiliki identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Kemudian perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama oleh pemerintah. Dan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah pasal 31. Pasal 31 itu bercerita tentang hak warga negara yang mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Ya. Jadi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi pendidikan dasar itu wajib menjadi urusan pemerintah. Kemudian pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dan yang terakhir, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah pasal 34. Pasal 34 itu fakir miskin dan anak yang terlantar itu dipelihara oleh negara. Jadi artinya ini jadi satu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, dan ini nanti dituangkan dalam
Undang-Undang Pelayanan Publik yang nanti diturunkan juga ke Permensos. Kemudian selanjutnya adalah negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Jadi ini tanggung jawab negara untuk bisa memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Kemudian negara juga bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sementara itu apabila kita bicara tentang pelayanan publik tadi, ya, ini kita bicara masalah ruang lingkup yang akan dilakukan oleh pelayanan publik itu meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik, ya, serta pelayanan administratif yang diatur dalam perundang-undangan. Artinya bahwa dari Undang-Undang Dasar yang sudah secara luas bercerita tentang hak-hak yang harus didapatkan oleh setiap warga negara, di Undang-Undang tentang pelayanan publik ini ruang lingkupnya adalah pelayanan barang publik dan jasa publik, serta pelayanan administratif yang diatur dalam perundang-undangan. Dari uraian tadi, dapat kita simpulkan bahwa pemerintah itu memang berkewajiban untuk melaksanakan pelayanan publik. Artinya bahwa setiap lembaga, kementerian, pemerintahan daerah, itu semuanya ditujukan untuk melaksanakan pelayanan publik, ya. Nah, jadi setiap badan, lembaga, pemerintah pusat maupun di daerah itu minimal sekurang-kurangnya melaksanakan pelayanan umum ini sesuai dengan tupoksinya. Kemudian harus juga mengelola pengaduan masyarakat. Kemudian pengelolaan informasi, ya, informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian juga karena pelaksanaan ini juga terkait dengan penggunaan anggaran APBD, APBN, itu tentunya harus ada pengawasan, ya, pengawasan internalnya seperti apa. Kemudian juga dari berbagai layanan yang akan diberikan kepada masyarakat ini juga perlu adanya penyuluhan, ya, penyuluhan kepada masyarakat dan penyampaian informasi tentang apa yang akan dikerjakan. Kemudian juga membuka layanan konsultasi. Nah, untuk mempermudah penyelenggaraan berbagai pelayanan publik tadi, ini kan karena memang banyak gitu ya, mungkin pelayanan yang akan diberikan oleh pemerintah. Pemerintah juga dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu, ya, baik terpadu satu pintu maupun satu atap. Kemudian setelah pemerintah ini melakukan pelayanan umum, ini sudah barang tentu pelayanan ini harus dievaluasi, ya. Harus dievaluasi, harus diperbaiki sehingga semakin hari semakin meningkat pelayanan terhadap masyarakat ini. Nanti jadi untuk bisa membuat sebuah evaluasi ini diperlukan pengukuran, ya, pengukuran yang akan dilakukan pemerintah terhadap masyarakat, ya. Jadi melalui survei, ya, melalui survei yang dilakukan kepada masyarakat, yang hasilnya akan menjadi sebuah indeks kepuasan masyarakat yang akan membuat sebuah feedback, ya, sebuah umpan balik bagaimana pemerintah ini bisa memberikan pelayanan yang lebih baik di kemudian hari, ya. Jadi dari kepuasan masyarakat ini kita bisa lihat di mana letak yang masyarakat yang tidak puas. Ketika masyarakat ini tidak puas, artinya perlu ada perubahan atau penyempurnaan atau mungkin peningkatan dari pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Setelah itu
pemerintah juga tetap tadi sudah saya sampaikan bahwa harus membuka konsultasi, membuka pengaduan, ya, ketika misalnya ada pelaksana pelayanan publik itu tidak melakukan tugasnya secara memuaskan, ya. Ketika ada hal-hal yang tidak memuaskan bagi masyarakat, pemerintah wajib memberikan layanan pengaduan, misalnya seperti itu, dan juga konsultasi, ya. Artinya ketika misalnya ada masalah yang ditemukan, wah masyarakat tidak puas nih, kenapa harus begini, itu juga perlu dibuka sebuah media konsultasi sehingga tidak ada kesalahpahaman. Jadi artinya kemungkinan saja bahwa layanan yang diberikan situ sudah maksimal, tapi ternyata masyarakat ini menginginkan yang lebih. Nah, ketika masyarakat menginginkan yang lebih ini, itu belum tentu setiap pemerintah itu bisa melaksanakannya karena dibatasi oleh aturan-aturan tertentu. Nah, inilah yang pentingnya ada sebuah penyampaian informasi atau penyuluhan yang bisa menjelaskan sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk sebagai pelayanan publik, dan bagaimana aturan-aturan yang mengatur pelaksanaannya. Apabila ternyata memang pemerintah melakukan kesalahan dan kemudian tidak membuka pengaduan terhadap ini, maka masyarakat bisa mengadukan ini ke ombudsman, ya. Nah, sebelum ke ombudsman, mungkin sebenarnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita ini membuka layanan melalui aplikasi lapor, ya, melalui aplikasi lapor yang dikelola oleh Sekretariat Presiden, ya, Sekretariat Presiden. Jadi semua masyarakat itu bisa mengajukan pengaduan melalui aplikasi ini, yang kemudian nanti akan didisposisikan kepada perangkat daerah atau pemerintah daerah yang terkait dengan aduan tersebut. Itulah dasar-dasar hukum atau regulasi yang mendasari pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat dari pemerintah di Indonesia. Jadi cukup lengkap, ya, cukup lengkap dari mulai aturan internasional, kemudian dari konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Pelayanan Publiknya, kemudian cara pengukurannya, ya, standarnya, kemudian juga ketika untuk pelaksanaannya secara teknis itu juga diakomodir melalui peraturan menteri, dan bahkan daerah juga bisa membuat peraturan-peraturan yang lebih lokal, ya, dalam bentuk perda ataupun pergub, perwal atau perbub, ya. Jadi apabila dipandang aturan-aturan teknis melalui peraturan menteri itu dianggap kurang mencukupi, maka daerah sebagai daerah otonom itu dapat membuat aturan-aturan yang akan memperjelas lagi, mempertajam pelayanan publik kepada masyarakat. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kita akan bertemu dalam pertemuan selanjutnya yang akan membahas khusus tentang standar pelayanan minimum. Kali ini kita sudahi materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.